Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Andi Malarangeng, dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Kali ini kita membahas tentang jatuhnya pemerintahan Boris Johnson. Atau lebih tepat juga barangkali jatuhnya Boris Johnson itu sendiri, Perdana Menteri Inggris. Nah, memang kalau kita lihat jatuhnya Boris Johnson dimulai dari mundurnya 2 orang menteri kabinetnya, yaitu Rishi Sunak dan kemudian Sajid Javid, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Yang kemudian dalam beberapa hari diikuti oleh beberapa menteri lain lagi. Sehingga 12 menteri dalam beberapa hari saja, 12 menteri kabinetnya mengundurkan diri. Dalam beberapa hari kemudian 60 pejabat-pejabat pemerintahan termasuk menteri-menteri kabinet mengundurkan diri. Sehingga akhirnya Boris Johnson tidak mampu lagi bertahan. Awalnya dia bertahan walaupun ada dua menteri itu mengundurkan diri. Dia pikir dia bisa gantikan dengan menteri yang lain. Tapi lama-lama ketika 60 pejabat pemerintahan setingkat menteri dan pejabat tinggi kabinet dari partai Tory itu mengundurkan diri, dia tidak mau bertahan lagi. Ini kalau kita lihat-lihat, teringat dulu zaman Presiden Soeharto ketika beberapa menteri-menteri kabinet awalnya menolak. Pertama-tama waktu itu Pak Harto ingin membentuk komite reformasi yang kemudian lalu menunjuk orang-orang itu tidak bersedia untuk masuk ke dalam komite reformasi, orang-orang civil society dan sebagainya. Lalu beberapa anggota kabinet mengundurkan diri, termasuk Pak Akbar Tanjung, termasuk Pak Harmoko dan sebagainya, yang merupakan orang-orang yang dianggap dekat dengan Presiden Soeharto. Dan kemudian sejumlah menteri lain kemudian juga mengundurkan diri. Akhirnya Pak Harto tidak mampu lagi bertahan dan menyatakan mengundurkan diri. Berhenti kata Pak Harto, menyatakan berhenti sebagai presiden. Dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Habibie yang kemudian menjadi presiden. Nah, apa yang membuat para menteri di kabinet Perdana Menteri Boris Johnson ini di Inggris mengundurkan diri? Itu dimulai sebenarnya agak panjang sedikit. Tapi intinya adalah karena kebohongan-kebohongan publik yang dilakukan oleh Boris Johnson sebagai Perdana Menteri tidak mampu lagi ditolerir oleh bahkan anggota kabinet sendiri dari partainya sendiri, yaitu Partai Tory atau Partai Konservatif. Dimulai dengan, ingat dulu pada waktu COVID sedang merajalela di hampir seluruh dunia, termasuk di Inggris. Di tengah-tengah COVID ketika di Inggris ada pembatasan tentang pembatasan berkumpul, pembatasan keluar rumah. Kemudian Downing Street, kantor Perdana Menteri Inggris, di bawah pimpinan Boris Johnson mengadakan semacam pesta yang dibilang mungkin pesta kecil tapi ramai, berkumpul semua, dan it's a big party within the cabinet, barangkali dengan staff-staffnya dan segala macam, minum-minum dan sebagainya. Ketika zaman itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dilarang atau melarang masyarakat untuk berkumpul. Ketika itu Boris Johnson mengatakan, itu cuma pesta kecil, itu betul-betul sekedar kumpul-kumpul kecil saja dan itu dan hanya segelintir orang, dan semua dia mengatakan bahwa seluruh protokol kesehatan diikuti. Belakangan kita tahu bahwa dalam kumpul-kumpul itu protokol kesehatan tidak diikuti. Dan jumlah yang ikut pesta ulang tahunnya itu kemudian
lumayan besar, menyalahi berbagai macam protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintahnya sendiri. Dan akhirnya setelah ramai di pers dan sebagainya, Perdana Menteri Johnson didenda oleh polisi. Didenda oleh tidak penting berapa denda, tapi dinyatakan bersalah dan didenda oleh polisi. Tapi Boris Johnson masih lolos dari mosi tidak percaya di kabinet. Karena dukungan publik dari anggota-anggota partainya sendiri yang merupakan mayoritas di parlemen tetap kuat. Terakhir, ini menyangkut dengan seorang yang namanya Pincher. Pincher ini adalah deputy whip, jadi kira-kira salah satu pejabat teras di Partai Tory yang kemudian diangkat oleh Boris Johnson, walaupun orang ini punya masalah dengan persoalan pelecehan seksual. Dan waktu itu Boris Johnson mengatakan dia tidak tahu tentang urusan pelecehan seksualnya Pak Pincher ini. Belakangan kita tahu bahwa, atau belakangan pers juga membuka bahwa Boris Johnson tahu. Bahkan sebelum mengangkatnya. Sehingga terbongkarlah lagi-lagi kebohongan publik. Karena ya Boris Johnson ini mungkin gayanya ya semacam itu. Gampang saja mendinai atau menyangkal, gampang saja menyatakan secara publik hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan fakta. Nah, lama-lama Partai Tory atau anggota-anggota Partai Tory, ya anggota kabinetnya sendiri, lama-lama risih dengan kebohongan publik yang berkali-kali. Dan bukan cuma 2 kali ini, berkali-kali juga sebelumnya. Mereka tahu juga. Dan kalau ini dilanjutkan, kampanye depan, Partai Konservatif di Inggris juga akan bermasalah, akan terbuka semuanya, dan seakan-akan melindungi kebohongan-kebohongan publik atau serangkaian kebohongan publik yang dilakukan oleh Perdana Menterinya. Karena itu, ramai-ramai para anggota kabinet dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya dari Partai Konservatif mengundurkan diri. Jatuhlah Perdana Menteri Boris Johnson. Memang kemudian karena Partai Tory masih solid dalam arti jumlah kursinya di parlemen dan mereka tetap ingin mempertahankan hasil pemilu ini, maka tidak perlu ada pemilu baru. Sehingga yang diperlukan adalah mengganti Perdana Menteri Johnson dari antara anggota-anggota kabinet atau pejabat teras dari Partai Konservatif itu sendiri. Nah, anggota parlemen, karena sistem parlementer itu. Ini yang sekarang terjadi pemilihan ketua Partai Tory atau sekaligus yang nanti menjadi Perdana Menteri dari Inggris. Jadi siapapun sebagai pemenang pemilu, siapapun yang terpilih di antara Partai Konservatif ini, anggota parlemen dari Partai Konservatif, itulah yang menjadi Perdana Menteri Inggris secara otomatis. Sehingga memang tidak melibatkan partai oposisi yang minoritas. Nah, yang menjadi menarik adalah di Inggris, kebohongan publik dari kepala pemerintahan menjadi sesuatu yang serius. Serangkaian kebohongan publik bagi anggota partainya sendiri dianggap bermasalah yang bisa menjatuhkan Partai Konservatif dalam pemilu depan. Karena akuntabilitas publik itu menyangkut juga tentang pernyataan-pernyataan publik. Dan pernyataan publik dari Perdana Menteri yang bersifat kebohongan publik akan menjadi masalah dalam pemilu. Maka untuk menyelamatkan nasib Partai Konservatif pada pemilu depan di Inggris, ya Perdana Menteri harus diganti dengan figur lain dari Partai Konservatif agar supaya wajah Partai Konservatif pada pemilu depan bisa terselamatkan. Mudah-mudahan bisa menang lagi. Nah, itu yang harapannya.
Nah, dalam demokrasi memang ucapan dari seorang pemimpin, apalagi yang menjabat pemimpin pemerintahan, itu juga harus dipertanggungjawabkan secara publik. Kebenarannya. Dan kalau dianggap itu kebohongan publik, harus ada juga sanksi publik. Paling tidak dari dalam partainya sendiri juga. Saya tidak mau bandingkan dengan negeri kita. Silakan melihat sendiri apakah ada kebohongan-kebohongan publik atau rangkaian kebohongan publik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan kita, pemimpin-pemimpin yang sedang berkuasa. Mestinya itu juga punya akuntabilitas publik. Mungkin tidak bisa di dalam atau seperti di Inggris, kebohongan publik menjatuhkan Perdana Menteri. Mungkin tidak sejauh itu di Indonesia. Tapi mestinya juga punya efek terhadap pemilihan umum. Mestinya juga punya efek, ada sanksi publik terhadap kebohongan publik dalam pemilihan umum. Paling tidak, ya, karena kalau orangnya tidak bisa lagi dipilih, ya partainya. Supaya siapapun yang berkuasa tidak gampang membuat kebijakan, pernyataan-pernyataan publik yang bersifat kebohongan publik, hoax, ataupun disinformasi, dan sebagainya. Intinya di situ. Barulah rakyat bisa menegakkan kedaulatannya. Demokrasi intinya adalah kedaulatan rakyat. Rakyat harus bisa memberi sanksi kepada pemimpin yang melakukan kebohongan publik, bahkan serangkaian kebohongan publik. Itu yang dilakukan di Inggris. Sebelum rakyat menjatuhkan sanksinya pada pemilihan umum, Partai Konservatif memberikan sanksi lebih dahulu kepada pemimpin, kepada Boris Johnson, yang melakukan serangkaian kebohongan publik. Kita harapkan saja di Indonesia, satu ketika rakyat Indonesia bisa menegakkan kedaulatannya terhadap pemimpinnya. Karena pemimpin dalam demokrasi kita juga bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dan karena itu, hidup kedaulatan rakyat, hidup demokrasi, raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Itu juga kata pepatah Melayu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.